Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan membahas tentang bab al-janaiz ataupun jenazah. Kata janaiz itu merupakan bentuk jamak dari kata janazah atau jinazah. Bisa jimnya fathah atau kasrah. Janazah atau jinazah. Kalau orang Indonesia nyebutnya ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu dua pilihan, Pak. Janazah atau jinazah. Ya, orang Indonesia tengah-tengah jenazah. Kata janazah, ada yang membedakan. Janazah itu untuk mayitnya, sedangkan jenazah itu adalah untuk proses mengangkat jenazahnya. Ada juga yang mengatakan jenazah itu adalah tempat untuk berbaring jenazahnya. Ya, maka kata janazah atau jenazah memiliki dua arti yang berbeda. Tapi ada juga yang mengatakan sama saja antara janazah dengan jenazah, yaitu mayitnya. Kemudian di dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aksiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah mengingat pemotong pemutus kelezatan. Kata hazim ya pakai zal itu artinya pemutus. Ada yang mengatakan pakai dal, hadim. Ya, kalau hadim pakai dal itu artinya penghancur. Maka dua makna ini, baik pemutus ataupun penghancur, itu sama-sama ya fungsi dari mengingat kematian ini adalah untuk memutus dan menghancurkan kelezatan. Tapi yang dimaksud dengan kelezatan di sini adalah kelezatan dalam kehidupan dunia. Karena si mayit ketika dia wafat, dia tidak akan merasakan lagi kenikmatan dunia. Ya, tapi kalau seorang muslim ya dia terputus dari kenikmatan dunia tapi berpindah menuju kenikmatan akhirat. Ya, makanya ada sabda Nabi yang mengatakan dunia ini bagi seorang muslim itu ibarat penjara. Ya. Kenapa? Karena seorang muslim ketika di dunia dia diwajibkan untuk mentaati rambu-rambu dan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa yang Allah tetapkan itu untuk kebaikan diri seorang muslim. Tidaklah Allah melarang sesuatu kecuali itu adalah keburukan untuk diri kita. Ya, semuanya itu maslahat untuk kita. Ketika Allah memerintahkan ibadah apapun, itu dampaknya itu untuk kita. Karena Allah tidak butuh. Allah tidak butuh ibadah kita.
Justru kita yang butuh rahmat Allah, kita butuh ya pertolongan Allah, kita butuh nikmat Allah. Makanya sekalipun seluruh makhluk yang ada di dunia ini tidak ada yang beribadah kepada Allah, maka tidak akan mengurangi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis tadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita sebagai umatnya untuk memperbanyak mengingat pemutus kenikmatan dunia, yaitu kematian. Tapi perintah untuk memperbanyak mengingat kematian bukan berarti kita diperintahkan untuk berharap kematian. Dua hal yang berbeda. Karena dalam hadis lain itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menyatakan la tatamannawunnal mauta lidurrin la yatamanna ahadukumul maut lidurrin nazala bihi. Tidaklah atau janganlah salah seorang di antara kalian itu mengharapkan kematian karena sesuatu yang menimpa dirinya. Tapi kalaupun tidak ada jalan lain, artinya dia sudah parah sakitnya, gitu ya. Kemudian dia pun berharap, maka hendaklah dia membaca doa ini, kata Nabi. Allahumma in kanatil hayatu khairan li, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, panjangkanlah umurku jika menurutmu kehidupan ini lebih baik untukku. Ya. Dan matikanlah aku jika ternyata kematian itu lebih baik untukku. Ya. Jadi perintah untuk mengingat kematian itu tidak disertai dengan perintah untuk ya kita menginginkan cepat mati, gitu ya. Kemudian para ulama menerangkan kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk mengingat ya pemutus kenikmatan tersebut. Tujuannya tidak lain adalah agar kita selalu ingat rumah. Karena hakikatnya rumah kita bukan alam dunia ini. Ya. Sehingga kita hidup di dunia ini, ya, kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita di dunia. Ya. Karena tujuan utama kita adalah akhirat. Makanya Allah menitik beratkan kehidupan akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah, kejarlah untuk kehidupan akhirat. Tapi kata Allah, jangan lupa juga bagianmu di dunia. Jadi jangan ngejar akhirat terus. Ya, dunianya ditinggalkan sama sekali. Ini nggak benar juga. Bahkan ada 3 orang yang datang ke rumah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk bertanya, ingin mengetahui bagaimana sih ibadahnya Rasulullah. Ya. Lalu mereka pun datang. Mereka mengatakan, yang satu mengatakan, kami ini ahli ibadah. Ya. Kami ingin mengetahui bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang satu mengatakan, saya ini kalau sholat malam itu nggak tidur, semalaman sholat, ya, nggak tidur. Yang satu mengatakan, saya ini kalau puasa terus-terusan, ya, jadi puasanya terus selama setahun, ya. Yang satu lagi, saya nggak mau nikah. Kenapa? Karena kalau nikah akan berkurang ibadah saya kepada Allah. Ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membantah 3 orang itu dengan mengatakan, saya ini, kata Rasulullah, saya ini ketika salat malam saya pun tidur. Ya, cuma tidurnya Rasulullah sedikit, tapi tidur. Ya, berbeda dengan kita. Kalau kita dikit-dikit tidur. Ya, dikit-dikit tidur. Kalau Rasulullah dikit tidurnya.
Ya, tapi di malam hari Rasulullah tidur. Ya. Kemudian bagi orang yang terus puasa terus menerus kata Rasulullah, aku tidak puasa terus menerus. Bahkan Rasulullah mengatakan, afdhalus siyam siyamu Daud. Sebaik-baiknya puasa ada puasanya Nabi Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Ya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, wa inni atazawwajun nisa. Dan aku pun menikahi perempuan. Tidak seperti salah seorang di antara mereka yang tidak mau menikah. Ya. Nah, maka di dalam ajaran Islam, ya, kita memang diperintahkan untuk mencari bekal untuk akhirat. Tapi jangan sampai kita melupakan kehidupan dunia. Kita masih punya tanggung jawab dalam kehidupan dunia. Bagi seorang ayah punya tanggung jawab menafkahi anak, istri, mendidik dan sebagainya. Dan hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk kematian itu adalah supaya kita mengingat, sehingga kita pun membatasi tidak terlalu nafsu dalam kehidupan dunia. Ya. Banyak orang yang khilaf, ya, yang khilaf menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kekayaan dan lain sebagainya. Itu bisa jadi karena ketika itu dia tidak ingat mati. Ya, kalau dia ingat mati, mungkin ngapain saya cari ini. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya dianjurkan bagi setiap orang itu untuk mempersiapkan dengan cara apa? Bitaubah, dengan cara taubat, wal istiqomah, dengan cara istiqomah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang masih muda, apalagi yang sudah tua. Ya, meskipun usia itu tidak memandang, ya. Kita mungkin banyak menyaksikan, mungkin ada dari keluarga kita ataupun bahkan misalkan anak kita yang Allah cabut duluan nyawanya. Ya. Ada tetangga kita misalkan yang dicabut duluan oleh Allah nyawanya. Padahal mereka masih muda, ya. Nah, maka ketika kita merasa diri kita masih muda sekalipun, jangan sampai kita berpikiran nanti ada taubatnya ketika sudah tua. Siapa yang bisa menjamin usia kita lebih dari 1 menit, lebih dari 1 detik dari sekarang? Baik hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, wa sawa'un kana sahihan aw maridan, baik itu orang yang sehat ataupun yang sakit. Ya. Memang banyak yang meninggal itu yang sakit, banyaknya. Tapi tidak sedikit juga orang yang sehat tiba-tiba Allah cabut nyawanya. Ya. Baik hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada beberapa hal, ya. Ada beberapa hal yang disunnahkan bagi seorang muslim ketika ada seorang muslim yang dalam keadaan sakaratul maut atau fi sa'atil ihtidar. Yang dimaksud dengan ihtidar, zuhuru dalailil maut 'alal marid. Ya, munculnya tanda-tanda kematian bagi orang yang sakit atau ketika mulai sakaratul maut. Ya. Maka ketika seseorang sudah berada dalam sakaratul maut, maka disunnahkan bagi keluarganya untuk membaringkan orang tersebut, ya, dengan tubuh sebelah kanan itu berada di bawah, ya, dan diarahkan ke arah kiblat. Seperti kalau orang sholat, kan kita ketika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk. Tidak mampu berdiri, ya, ini untuk sholat fardu. Kalau masih mampu berdiri berarti masih wajib untuk berdiri. Kemudian ketika tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, tetap menghadap kiblat. Ketika tidak mampu duduk itu berbaring, tapi yang tubuh sebelah kanannya itu berada di bawah, misalkan sana kiblat.
maka berbaliknya dengan seperti ini, yang kanannya di bawah. Tetap menghadap ke arah kiblat. Kalau memungkinkan. Kalau tidak mampu, yang kirinya. Ya, tetap mengarah ke arah kiblat. Kalau tidak mampu berbaring, tapi agak diangkat. Sehingga dadanya itu masih menghadap ke arah kiblat. Ya, kecuali kalau memang diangkat gini pun tidak mampu, itu bisa salat dalam keadaan apapun. Ketika orang dalam keadaan sakaratul maut, maka sunnahnya dia diarahkan ke arah kiblat dengan posisi tubuh yang kanan itu berada di bawah, diarahkan ke arah kiblat. Ya. Kemudian kalau tidak mampu ataupun susah, maka bisa dengan membaringkannya, kemudian agak diangkat, kepalanya agak diangkat agar bisa mengarah ke arah kiblat. Ya, makanya fa in sa'uba dzalika abja'uhu ala qafahu wa ja'alu wajhahu marfu'an qalilan, dan wajahnya diangkat sedikit. Kenapa? Supaya bisa menghadap ke arah kiblat. Ya. Begitupun kedua kakinya. Ya, ketika agak diangkat kepalanya ke arah kiblat, kedua kakinya pun diarahkan ke arah kiblat. Kenapa? Karena kiblat itu adalah sebaik-baiknya arah. Ya, maka dalam hal apapun, apalagi dalam ibadah, ya kalau dalam sholat malah termasuk syarat sah. Ya, dalam ibadah yang lain pun kita dianjurkan untuk menghadap kiblat. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yusannu an yulaqqan asy-syahadah. Disunnahkan orang yang dalam keadaan sakaratul maut disunahkan untuk ditalqin. Ya. Yang dimaksud dengan talqin itu adalah mengucapkan sesuatu supaya diikuti. Itu talqin. Ya. Seperti ketika ya seorang mengajarkan anak untuk membaca. A, ini ba, ini ta, kemudian diikuti. Itu namanya talqin. Ya. Maka dianjurkan ketika ada yang dalam keadaan sakaratul maut untuk ditalqin. Talqin apa? Membaca la ilaha illallah. Ya. Kenapa? Karena ini adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Atau kita sebut kalimat tauhid. Ya. Karena makna la ilaha illallah itu adalah tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Bukan hanya tiada Tuhan saja. Karena kalau menafikan tiada Tuhan, ya ilah itu sesuatu yang disembah. Ya, kalau kita hanya menafikan la ilaha itu tiada Tuhan, tiada yang disembah, berarti tidak tepat. Kenapa? Selain Allah itu banyak yang disembah. Ya kan? Patung disembah. Kemudian ada yang menyembah matahari. Ya, ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah ini dan lain sebagainya. Maka para ulama mengatakan yang tepat itu makna la ilaha illallah itu adalah la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tidak ada ilah yang hak. Ada kata haknya. Berarti selain Allah itu, yang disembah selain Allah itu tidak hak, tidak benar. Ya, meskipun ada orang menyembah selain Allah, ada, tapi itu adalah sesembahan yang tidak benar. Ya. Maka ketika seseorang meninggal dalam keadaan di akhir hayatnya dia membaca la ilaha illallah, maka jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakhalal jannah. Maka akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya itu la ilaha illallah, maka kata Nabi dia dipastikan masuk surga. Ya. Loh, bagaimana kalau ketika dalam kehidupannya dia ahli maksiat? Bahkan dia itu orang kafir. Tapi apakah ketika dia meninggal dalam keadaan
keadaan beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia pun dijamin surga? Ya, jawabannya adalah iya. Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengukur amal seseorang itu di akhir hayatnya. Makanya kenapa kita diminta untuk berdoa supaya husnul khatimah. Ya. Diberikan keistiqomahan, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka sebanyak apapun dosa seseorang, ya, kemudian di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dia beriman kepada Allah, maka dia akan merasakan nikmatnya surga. Ya, entah itu langsung masuk surga, ataupun misalkan Allah azab dulu dia di neraka, itu mau urusan lain. Ya, yang penting orang yang meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah, dia akan merasakan nikmatnya surga. Ya. Sebaliknya, orang yang meninggal dalam keadaan kafir kepada Allah, maka Allah menyatakan khalidina fiha abada. Dia akan kekal selamanya berada di dalam neraka kalau meninggal dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Ya. Nah, maka ketika kita merasa diri kita dulu banyak bermaksiat kepada Allah, maka di akhir-akhir hayat kita ini adalah kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun kita jangan merasa, oh dari dulu saya ahli ibadah, dari dulu saya mengaji, dari dulu saya sholat, puasa dan sebagainya. Ya, kalau seperti itu kita tinggal minta terus keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kenapa di dalam surah Al-Fatihah, ya, kita membaca ihdinas siratal mustaqim. Ya. Bahkan surah Al-Fatihah itu dibaca yang wajibnya saja. Dalam sholat kita membaca sebanyak 17 kali, Pak. 17 rakaat yang wajib, belum yang sunnahnya. Tujuannya apa? Supaya kita minta terus ditetapkan dalam hidayah Allah, dalam jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang muslim itu berada dalam kesesatan. Kenapa? Buktinya dia selalu minta petunjuk. Ya, ini mungkin perkataan orang-orang yang tidak senang dengan Islam, ingin menyerang Islam. Karena mereka tidak memahami makna dari ihdinas siratal mustaqim di situ adalah minta terus-menerus. Minta ditetapkan untuk berada dalam jalan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti sekarang kita sesat, makanya kita minta petunjuk, bukan. Ya. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka disunnahkan untuk mentalqin dengan membaca la ilaha illallah bisyaklin rafiqin wa biduni ilhah, dengan cara yang lemah lembut, juga tidak terkesan memaksa. Jangan sampai, ayo Pak, baca la ilaha illallah Pak, baca la ilaha illallah Pak, baca la ilaha illallah Pak. Ya, para ulama mengatakan bisa jadi orangnya itu jenuh kalau dipaksa seperti itu. Nah, apabila kalau ternyata dipaksa seperti itu, wah ini kayak memaksa. Akhirnya dia mengatakan perkataan yang lain. Karena orang dalam sakaratul maut itu sedang berjuang, dia sedang digoda oleh setan. Ya, maka disunahkan untuk mentalkin itu agar ya perkataan terakhirnya itu adalah la ilaha illallah. Ya mungkin ada yang kedengar, ada yang tidak. Yang penting masuk ke dalam alam sadarnya, sehingga hatinya itu ketika meninggal dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqinu mautakum la ilaha illallah. Dalam sabdanya ini riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengatakan talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian. Para ulama menggunakan kata kum kalian di sini itu lebih untuk
orang muslim, orang yang beriman. Ya, kenapa? Karena mereka sangat butuh supaya mereka meninggal dalam keadaan beriman. Ada juga yang berpendapat termasuk boleh kepada orang kafir. Ya. Dalilnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap salah seorang paman beliau yang bernama Abu Talib. Ketika paman Rasulullah itu dalam keadaan sakaratul maut, Rasulullah itu datang. Oh, di situ sudah banyak paman-paman yang lain yang kafir. Ya. Kemudian Rasulullah dan memberanikan diri mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku pertahankan di hadapan Allah. Artinya ketika pamannya itu mengucapkan la ilaha illallah, itu akan menjadi alasan kuat supaya Allah mengampuni dosa-dosanya. Ya kan, kalau kita baca sejarah bagaimana peran dari Abu Thalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, gitu. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai paman, ucapkanlah la ilaha illallah, sebuah kalimat yang akan aku pertahankan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menolong. Ya, maka para ulama pun mengatakan termasuk boleh ketika itu disampaikan kepada orang kafir, ya, supaya dia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, yusannu an yaqra indahu surat Yasin. Kesunahan berikutnya adalah membacakan surah Yasin. Berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakanlah terhadap orang-orang yang meninggal di antara kalian surah Yasin. Ya. Meskipun ada ulama yang mengatakan hadis ini dhaif, ya, tapi banyak juga ulama yang mensahihkannya. Ya. Maka disunahkan juga ketika orang dalam keadaan sakaratul maut. Jadi para ulama itu menyatakan bahwa yang dimaksud ala mautakum, bacakanlah terhadap orang yang mati di antara kalian di sini adalah orang yang mau mati, orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Ya, bacakanlah surah Yasin. Ya. Kenapa harus surah Yasin? Ya, para ulama di dalam syarah kitab Bulughul Maram, ya, itu mengutarakan bahwa di dalam surah Yasin itu terdapat Allah menceritakan tentang gambaran surga, sehingga ketika dibacakan Yasin, dia pun berharap akan masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Gitu ya. Ya, meskipun ada juga pendapat yang mengatakan para sahabat dulu ada membacakan surah Al-Baqarah. Ada orang yang dalam keadaan sakaratul maut dibacakan surah Al-Baqarah. Ada juga yang membaca surah Ar-Ra'd. Ya, itu beberapa pendapat ulama ya tentang kesunahan membaca Al-Quran kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yusannu lil marid alladhi sya'ura binadhiril maut wa sakaratihi an yuhsina dhannahu billahi ta'ala. Sekarang disunahkan bagi orang yang sakitnya, Pak. Kalau tadi bagi orang yang sehatnya, ketika melihat orang yang dalam keadaan sakit, dalam keadaan sakaratul maut. Sekarang disunahkan bagi orang yang sakitnya, yang dia merasa bahwa tanda-tanda kematian itu sudah semakin dekat. Apa disunahkan baginya? Ya, an yuhsina dhannahu billah. Untuk husnuzan kepada Allah. Ya. Berprasangka baik kepada Allah. Berprasangka baik apa? Allah akan mengampuni dosa-dosanya.
sehingga dia pun banyak membaca istighfar, bertaubat, ya, banyak bertutur kata yang baik, meningkatkan ibadahnya, ya meskipun dalam keadaan sakit, ya. Dan makanya orang yang sakit itu harusnya ibadahnya lebih getol, Pak. Kenapa? Ya kemungkinan ataupun banyak banyak orang yang meninggal dalam keadaan sakit meskipun yang sehat pun ada gitu ya. Jangan sampai orang yang sakit malah tidak ibadah. Ah lagi sakit ini nggak sholat dulu. Nah ini repot. Ya, padahal Allah sudah memberikan kemudahan bagi orang yang sakit. Ya, oh lagi sakit nggak usah zikir dulu. Ah padahal kesempatan. Dia tidak bisa ngapa-ngapain kecuali zikir, kecuali beristighfar, bersalawat. Itu ada kesempatan. Ya. Ah, maka disunahkan untuk berhusnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah itu maha pengampun, bahwa Allah itu maha penerima taubat, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu rahmatnya itu jauh lebih luas dibandingkan dengan kemurkaannya, ya. Dan perlu diingat bahwa seseorang akan masuk surga itu karena kasih sayang Allah, karena rahmat Allah, bukan karena amal ibadahnya. Ya, tapi kan untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan rahmat Allah itu dengan taqarrub kepada Allah, ya. Tapi bukan berarti orang yang ahli maksiat itu jauh dari surga, nggak mesti. Bisa jadi di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah. Makanya kenapa ada bab taubat, Pak? Ya. Kalau misalkan orang masuk surga karena amal ibadahnya, ngapain ada bab taubat? Ya kan? Orang ahli maksiat dari awal, dari kecil, dari dia balik sampai mau meninggal di ahli maksiat, atau bahkan dia kafir kepada Allah, nggak pernah ibadah, dia kafir kepada Allah. Sebelum meninggalnya dia taubat. Ya. Kalau misalkan masuk surga itu karena amal ibadah, bisa dipastikan orang ini nggak akan masuk surga. Tapi Allah itu malah senang ketika ada seorang yang bertobat. Ya bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ya dikutip sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan bagaimana Rasulullah menggambarkan bahagianya Allah ketika ada seorang hamba yang bertobat. Ya, mungkin kita sering dengar kisah ini. Ya kisah bagaimana Rasulullah menerangkan itu dengan sebuah kisah, yaitu ada seorang yang akan melakukan perjalanan jauh. Biasanya kalau kita mau melakukan perjalanan jauh, kita akan mempersiapkan sebaik-baiknya, mempersiapkan logistik, ya makanan, pakaian, semua kebutuhan selama perjalanan, ya agar ketika ada perjalanan kita tidak kesusahan. Begitu pun yang dilakukan oleh orang ini, ya dulu di zaman Nabi, ya mungkin belum ada, belum banyak toko dan sebagainya. Sekarang sih kita misalkan mau kemana, nggak usah bawa baju banyak, kita bisa beli di sana, beli baju misalkan, nggak usah bawa makanan banyak, di sana nanti banyak restoran gitu ya. Tapi mungkin di zaman dulu susah, sehingga dia mempersiapkan. Ketika semuanya sudah siap, dia letakkan bekalnya itu di atas tunggangannya. Kemudian dia pun naik tunggangannya, lalu dia berangkat. Kemudian di tengah perjalanan, ya tunggangannya ini ngamuk, nggak bisa dikendalikan, sampai dia pun terjatuh. Dan bekal yang dia siapkan tadi masih berada di atas tunggangannya. Kemudian tunggangannya itu kabur, lari, meninggalkannya. Padahal waktu itu dia sedang berada di tengah-tengah. Dia mengatakan di tengah, ya padang pasir, gurun. Ya, maju mau melanjutkan perjalanan masih jauh, mau balik jauh juga. Ya, lihat sekeliling nggak ada orang. Akhirnya dia dalam keadaan putus asa.
Ketika orang tersebut dalam keadaan berputus asa, dia istirahat, dia berbaring. Allah mengembalikan kembali tunggangannya, lengkap dengan bekal yang sudah dia siapkan. Sehingga melihat kudanya itu balik lagi atau tunggangannya dia balik lagi, seketika dia pun berdiri dan memegang tali dan mengucapkan kalimat yang sungguh sangat luar biasa. Apa kalimat yang dia ucapkan? Ya Allah, Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Benar gak Pak? Ini Rasulullah ingin menggambarkan betapa senangnya orang ini. Saking senangnya dia salah ucap. Ya. Jadi dalam redaksi hadisnya orang ini mengatakan seperti itu. Ya mungkin kalau ucapannya sengaja itu sudah kalimatul kufur, kalimat yang membuatnya kafir itu. Ya, dia mengatakan ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, Engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Padahal maksud dia ingin mengatakan ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku ini hambamu, selalu membutuhkan pertolonganmu gitu ya. Tapi Rasulullah ingin menggambarkan betapa senangnya orang ini. Ya. Lalu Rasulullah pun mengatakan, "Lallahu asyaddu farhan bitaubatil abadi." Allah jauh lebih bahagia, Allah jauh lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan dengan kegembiraan orang tadi. Jadi Rasul itu menggambarkan betapa senangnya orang tadi. Lalu Rasul mengatakan Allah jauh lebih gembira dibandingkan dengan orang tadi ketika ada hambanya yang bertaubat. Ya. Jadi pintu taubat itu terbuka lebar. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi itu, ya, Allah itu menunggu di setiap awal pagi. Menunggu apa? Menunggu siapa? Menunggu orang-orang yang bermaksiat, yang berbuat dosa di malam hari supaya bertobat. Begitupun Allah menunggu di awal malam, menunggu orang-orang yang bermaksiat di siang hari untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking bahagianya Allah. Ya, maka kita jangan sampai kepada orang ahli maksiat itu, ente mah ahli neraka. Ya, udah ente mah nggak pernah ibadah, maksiat terus, udah ente mah neraka, nggak boleh. Ya, justru kita ajak mereka untuk ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahnya saja itu akan mengampuni, kenapa kita ya mengklaim di ahli neraka. Ya. Jadi ada kisah yang sangat masyhur, mungkin kita sering dengar ya, kisah orang yang telah membunuh 99 orang. Bayangin Pak, 99 orang. Bahkan ketika dia mau taubat, dia datang kepada seorang pendeta, awalnya disambut baik. Oh ya, silakan membuat taubat ya. Pas ditanya, emang kesalahan-kesalahan kamu apa saja? Dia menceritakan, saya sudah membunuh 99 orang. Pendetanya kaget. Ya, banyak amat, nggak jadi, nggak bisa diampuni. Akhirnya orang tadi yang semangat ingin taubat kecewa Pak. Kata dia, tanggung 99, dibunuhlah pendeta tersebut. Jadi kenapa 100? Tapi ketika dia sudah membunuh 100 orang pun dalam hati itu diketuk oleh Allah untuk bertobat. Sehingga Allah pertemukan dia dengan seorang alim ulama. Lalu diberikan saran, kamu pergi ke sebuah tempat dan jangan balik lagi ke daerah asalmu, karena kamu nanti akan berbuat kemaksiatan lagi. Di sana banyak orang beribadah kepada Allah, segeralah menuju ke sana. Akhirnya dia pun semangat lagi, padahal sudah membunuh 100 orang. Ya, membunuh satu orang ya membunuh satu orang tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat itu merupakan dosa besar. Ini 100 orang. Ya. Nah, kemudian dia pun segera berangkat dan ternyata ketika berada di tengah perjalanan, sebelum sampai ke tempat tujuan dia bertobat, Allah cabut nyawanya. Ya.
dia belum nyampe ke tempat tujuannya untuk bertobat. Sehingga malaikat itu berselisih. Ya, dalam ini ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin kisah ini. Malaikat berselisih, malaikat rahmat mengatakan, "Ya, ini jatah saya nih." Ya, dia sudah pengen bertaubat. Kata malaikat azab, "Enggak. Enak aja, jatah saya nih." Kenapa? Dia ahli maksiat. Dia kan udah mau tobat, iya tapi belum nyampe. Nah, ketika dua malaikat ini berselisih, Allah mengutus satu malaikat untuk menengahi, untuk jadi wasit. Ya. Nah, kemudian malaikat yang Allah utus untuk menengahi ini memberikan solusi. Solusinya dengan mengukur jarak dari tempat dia berangkat ke tempat dia wafat ini, dan dari tempat dia wafat ke tempat tujuan dia untuk bertaubat. Ya. Dan ketika diukur, ternyata lebih dekat ke tempat tujuan dia untuk bertobat. Dan jaraknya pun selisih sedikit. Bahkan ada riwayat yang mengatakan, itu sudah skenario Allah. Allah berkata kepada bumi, "Wahai bumi, tolong lebih dekatkan ke tempat tujuan dia untuk bertobat." Ya. Sehingga diambillah jatahnya malaikat rahmat. Ini orang yang sudah ya penuh kemaksiatan. Ya, ketika dia ingin bertobat, Allah sangat senang. Bahkan Allah dukung seseorang untuk bertobat. Bahkan Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita. Rasulullah itu tidak kurang dari 70 kali beristighfar dalam satu hari. Ada riwayat yang mengatakan lebih dari 70, kemudian ada riwayat yang mengatakan 100 kali. Padahal Rasulullah itu adalah yang sudah dijamin masuk surga, yang sudah diampuni dosa-dosanya. Tapi Rasulullah terus beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Salah satunya untuk bersyukur atas nikmat Allah, yang kedua untuk mengajarkan kepada umatnya. Jangan tinggalkan istighfar. Ya. Baik hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka disunahkan bagi orang yang sakit kemudian dalam sakaratul maut untuk husnuzan kepada Allah. Ya. Dia membuang semua dosa-dosanya. Nah, azan dulu. Allah. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa an yulqiya suwara asamihi wa ma'asihi wa ra'adhahi. Dia
hendaknya membuang jauh-jauh kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian dia pun lebih berpikir positif bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosanya selama dia beriman kepada Allah dan menjaga keimanannya. Berdasarkan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsi, aku ini sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Maka kalau kita seuzon kepada Allah, oh, Allah nggak akan mengampuni dosa saya, ya Allah nggak akan mengampuni dosa kita. Ya, tapi ketika kita yakin, kita berprasangka baik, ya Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Baik hadirin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ya yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan menjadikan tambahan ilmu bagi kita dan juga kita bisa mengamalkannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.